jalur hukum atau seperti Yang apa? pasti ya kita mempertahankan hak lah ya. Seperti yang aku juga, kayak aku kan waktu pas pisah, waktu pas di pengadilan juga, saya cuma nganggap, cuma apa ya, pertanggungjawabkan hak saya, nggak lebih. Saya nggak minta macam-macam, saya nggak minta rumah atau apa yang bukan hak saya. Yang saya minta kan cuma apa, nafkah saya. Audio Jungle. Kemarin kan sebetulnya persidangan sudah selesai ya, sebetulnya yang di Pengadilan Depok udah selesai. Terus gugatan Catherine sebetulnya tidak di apa, tidak di okein ya, maksudnya sama yang aku gugat kan itu tentang tentang apa, nafkah terhutang ya, nafkah lahir batin ya maksudnya. Terus itu nggak diinin sama pengadilan, terus pengadilan ternyata apa, apa namanya sih, kok jadi bingung. Mengabulkan dapat ini masa apa, nafkah idah dan mut'ah ya gitu. Dan itu juga di luar pengetahuan Catherine gitu ya, maksudnya yang Catherine harapkan kan tadinya bukan itu gitu, dan maksudnya yang dikabulkan malah yang itu gitu. Jadi kalau Catherine sih apa ya, terima-terima aja ya apapun hasil keputusannya gitu. Memang kan, memang niatnya kan memang pengen pisah gitu, pengen pisah baik-baik gitu. Jadi ya apa ya, ya sesuai dengan apa, apa, hukum yang ada aja gitu loh gitu. Jadi ya kalau memang dikabulkannya seperti itu ya, ya udah nerima aja gitu. Nah, kan pada akhirnya kan sekalipun majelis hakim mengabulkan, tetapi dari pihak Mas Idam sendiri ini merasa keberatan dan akhirnya melayangkan banding. Ya itu Tanggapan Anda dia ya, sendiri seperti maksudnya apa mungkin? sangat disayangkan. Itu kan di luar apa ya, itu bukan keinginan Catherine kan. Yes. Saya minta, justru yang Catherine minta kan bukan itu, bukan masa idam masa mut'a gitu. Jadi yang aku minta aja sebetulnya tidak dikabulkan oleh pengadilan. Dan ya, ya udah, Catherine mau gimana lagi, mau nerima aja, maksudnya ya ikhlas aja gitu. Tapi kan memang pengadilan mungkin melihat di sini ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak pengadilan ya, maksudnya dari pihak sana ya, dan yang mereka aja yang tahu gitu kan. Ya udah, terus kok ternyata katanya kemarin naik banding gitu. Ya udah, jadinya Catherine jadi terbanding ya sekarang ya. Mungkin Ya sangat disayangkannya apa ya, kok jadi nggak selesai gitu loh kan. Maksudnya pengennya kan selesai gitu, pengen biar bisa masing-masing lanjutin kehidupan masing-masing gitu, kok malah naik banding. Kok jadinya waktunya juga berangsur-berangsur lagi ya, jadinya nggak selesai-selesai gitu. tapi mungkin dari Kak Catherine sendiri mengetahui nggak alasannya apa sih sampai si Mas Idam ini sendiri mungkin merasa keberatan, karena kalau dilihat dari segi ekonominya juga kan mungkin mampu nih, Iya, tapi akhirnya merasa keberatan itu. benar. Dari Kak Catherine sendiri Mungkin itu juga yang dilihat dari pengadilan ya, maksudnya karena dilihat mampu, maksudnya apa, mantan suami saya kan juga pekerjaannya bagus, terus usahanya juga bagus, rame gitu. Jadi makanya dilihat mampu, makanya mungkin dikabulkannya apa yang Catherine minta justru nggak dikabulkan. Jadi yang dikabulkannya itu gitu. Tapi ya nggak tahu ya, maksudnya Catherine juga udah lepas komunikasi juga sama mantan gitu. Jadinya kenapa nggak tahu gitu loh, maksudnya nggak ada komunikasi yang baik juga. pada saat dikabulkan soal itu, ada komunikasi terakhir nggak dari Idam sendiri langsung mengatakan keberatan itu ke Kak Catherine atau seperti Nggak apa? ada, Pernah nggak ada. itu? Makanya saya pikir kan kemarin, maksudnya ya udah selesai, saya gugatan saya tidak dikabulkan. Oh ya udah, kirain ya udah selesai, hasilnya apa juga saya belum tahu kan kemarin. Ya udahlah, yang penting Bismillah aja selesai gitu kan. Ternyata yang Catherine, gugatan Catherine juga tidak dikabulkan, malah ya di apa, dibilangnya sama pengadilannya ada nafkah idah dan mut'ah gitu. Oh gitu, ya udah terima aja kan. Tapi kok ternyata nggak terima, naik banding, itu juga nggak ada pembahasan ke Catherine juga gitu. Jadi Catherine taunya dari kuasa hukum gitu. Jadi ini belum selesai nih Bu, ternyata mantan ibu minta, nggak terima, minta naik banding. Oh gitu, ya udah. Artinya pasca perceraian ini Kak Catherine sendiri belum menerima
nafkah sama sekali Belum. dari Mas Idam ya? Belum. Apakah ini bisa dikatakan bahwa dari pihak sebelah mungkin sengaja mengulur waktu untuk terus berlarut-larut Nah, itu di dia masalah tuh. ini atau seperti apa? Kalau dari kakak sendiri tanggapannya seperti apa? Nah, itu hanya Tuhan dan dia yang tahu kayaknya. Tapi Kenapa ya? komunikasi sejauh ini Enggak ada memang terputus komunikasi, ya, Kak? susah. Aku udah nggak bisa ngubungin dia. Mungkin dari pihak keluarganya yang lain Mm-mm. juga nggak ada. Tahu, nggak ada. Oke. Makanya maksudnya sangat disayangkan ya. Maksudnya dulu kan waktu awal-awal perkenalan apa juga kan datang ke sini minta baik-baik. Kenapa nggak dipulangkannya dengan baik-baik gitu? Maksudnya adalah komunikasi. Ini saya udah nggak bisa akur lagi sama Catherine. Saya pulangkan nih anaknya atau gimana gitu ke keluarga kan waktu minta baik-baik, datang baik-baik. Bukan cuma dia aja, seluruh keluarga. Kok sekarang kok bisa kok lepas tangan hilang gitu. Secara kalau saya waktu itu sebelum balik ke Jakarta saya udah pamit semua sama keluarga di sana. Bu, saya kayaknya udah ini Bu nggak sanggup lagi jadi istrinya. Saya mau pulang ke Jakarta aja gitu. Saya pamit gitu. Maksudnya ya namanya kita hubungan pernikahan ya. Maksudnya masa nggak ada komunikasinya sama sekali sih. Nggak apa ya? Nggak etis aja ya, nggak sopan gitu ya. Nah, bicara soal keluarga, kalau tadi Kak Catherine mengatakan bahwa pamit dari keluarganya Mas Idam secara baik-baik. berarti Saya Mas pamit Idam semua ke menggali. ibu mertua saya, ke anak-anak saya, ke ipar saya bilang saya mau pulang. Saya mau di Jakarta aja. Dan waktu itu juga ya udah Nak, yang terbaik aja. Terus akhirnya udah saya balik ke Jakarta, itu pun dianterin sama suami saya juga. Dari waktu itu kita lagi di Parepare ya. Dianterin ke Maros, itu bandaranya di Sulawesi Selatan. Dianterin sama suami, terus mantan suami ya maksudnya. Dianterin ke airport, udah. Tadinya malah anak saya mau nganterin yang laki. Udah ibu diantar bapak, aku bilang ya udah. Akhirnya ya udah, jadi maksudnya baik-baik gitu loh. Maksudnya ada omongan, ada komunikasi, ada ya namanya kita keluarga ya. Gitu kan di sana juga di Sulawesi Selatan semua udah keluarga saya. Ya namanya keluarga, kita masuk rumah, keluar masuk rumah ya izin dong, pamit dong. Kok kalau dari pihak sana kok nggak ada kayak gitu. Jadi komunikasi terakhir itu pada saat itu ya Pak? Atau Iya, terakhir ketemu yang pas di persidangan itu masih ketemu sama Pak Idam. yang keluarga komunikasi terakhir waktu saat itu saja atau nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi. Mbak, tapi tahu kan nilainya itu sekitar 700 juta kan kalau nggak Mm, salah. mm. Terus seperti apa nih Mbak? Ada yang bilang, netizen bilang itu ada itu Iya. kurang. Kalau menurut Mbak Catherine Kurang seperti apa nih? bersyukur. Kok dikit amat, 700 juta gitu. Aduh, Seperti apa nih, no Mbak? comment deh kalau kayak gitu. Maksudnya seperti yang saya bilang tadi, saya tuh bukan oriented karena uang gitu loh. Maksudnya ya udahlah, saya cuma mau pisah, mau pisah baik-baik. Bukan kalau orang oriented kan, saya minta ini kan enggak gitu kan. Makanya yang saya bilang kan kita kenal baik-baik, hubungan baik-baik. Terus kalau memang tidak bisa berjodoh ya mau gimana gitu loh. Nggak usah lah jadi musuhan, nggak usah lah jadi nggak ada komunikasi gitu kan. Ya udah baik-baik aja, maaf ya, saya minta maaf saya nggak bisa jadi misalnya saya minta maaf juga, saya belum bisa jadi istri yang baik, belum bisa gimana gitu kan. Enak ya, maksudnya kita kan waktu jadian ceritanya kan ya mengikat janji ya. Kalau misalnya memang nggak bisa hidup sebagai suami istri ya melepas janji gitu loh. Jadi ya udah, maksudnya saya maunya kayak gitu, tapi ternyata ya nggak bisa komunikasi gitu loh. Ya udahlah, maksudnya ada jalan tengahnya lah gitu kan. Maksudnya biar bisa. Kalau ini kan kayak ya gimana? Nggak ada, susah mau ketemu titik tengahnya aja susah gitu loh, ya kan? Jadi merasa digantung ya Mbak Catherine? Seperti Iya, jadi digantung ya. Maksudnya ya nggak enak ya, apalagi perempuan ya. Sebagai perempuan digantung ini nggak enak banget, apalagi ya istilahnya ditemuin enggak, dinafkain enggak, lahir batin enggak, tapi juga nggak dicerai. Tapi kan nggak enak ya, maksudnya. Duh, gimana nih hidup begini nggak jelas gitu loh. Artinya soal banding yang sudah dilayangkan Mas Idam sendiri ini, Kak Catherine juga sudah membuat kontrak memori Iya. dan bantahan terhadap banding itu atau seperti apa nih? Iya, memang harus dong. Masa saya diem aja gitu loh. Ya saya sih menginikan hak-hak saya aja gitu loh. Nggak lebih, nggak maksudnya nggak neko-neko ya, nggak macem-macem gitu. Tanya aja pengacara saya tahu kok itu.
mungkin tanggapan dari keluarga besar sendiri nih, terutama mama nih soal Ya. permasalahan ini seperti apa kan? Iya sama sih, keluarga besar ya bilangnya ya udah, kan kalian kenal baik-baik, ketemu juga baik-baik, nikah, ya udah kalau memang ini ya udah, kalau bisa pisah lah baik-baik gitu kan, nggak harus jadi musuhan kan. Maksudnya kalau nggak bisa jadi suami istri ya jadi berteman aja, atau kalaupun nggak mau berteman ya udahlah, ya kan gitu. Tapi kan maksudnya adalah namanya pernah hidup berumah tangga, maksudnya masa kayak orang musuhan gitu kan, seharusnya kan nggak gitu gitu. Oke. Nah, Kak, terlepas dari perkara banding ini kan satu lagi yang di-highlight sama netizen dan juga rame di pemberitaan ini soal mobil nih Kak. Apart yang pernah dihadiahi Iya. Mas Idam kepada Ibu nih Kak. Itu ceritanya seperti apa sih Kak? Akhirnya sekarang kan timbul pernyataan dari Mas Idam bahwa sebenarnya itu mobil milik dia dan nggak pernah dikasih sebagai hadiah. Sebetulnya oke saya cerita ya. Sebetulnya soal mobil itu adalah memang pemberian dari Pak Idam untuk ibu saya. Itu pas sebelum menikah, sebelum akad nikah. Dikasih untuk ibu saya. Ya udah habis dikasih mobil itu terus nggak lama emang kita menikah. Gitu. Sudah berjalannya waktu ibu saya atau saya pun selalu menanyakan mana ini BPKB-nya. Dia alasannya oh ada di Sulawesi lah, ada nanti saya kasih, ada ini kan gitu loh. Jadi ada aja gitu jawabannya, dan kita juga sama sekali nggak ada yang mikir kalau itu kredit ya. Maksudnya ya walaupun mau kredit mau nggak ya pasti tanggung jawab lah, namanya orang ngasih gitu loh. Masa sih kayak aku ngasih kamu nih, terus udah dikasih udah dipakai berapa lama, terus gara-gara ini masalah perpisahan terus mau diambil lagi sih gitu kan, lucu ya. Dan di pengadilan pun juga kan dibilang, Pak Idam juga bilang di pengadilan kalau itu adalah pemberian hadiah gitu, dan itu hadiah itu memang atas nama ibu saya, STNK, BPKB semua atas nama ibu saya. Makanya lucu aja kalau sekarang saya dengar kok tiba-tiba dia bilang itu mobil apa bilangnya apa? Bukan pemberian hadiah. Terus kalau bukan pemberian terus apa dong? Nah itu makanya kita mau konfirmasi ke Nah itu dia, aku Kak bingung. Catherine nih. Waktu itu aku sempat dengar ya di TV dia bilang itu mobil untuk saya pakai-pakai aja. Hah? Kalau untuk mobil pakai-pakai aja kenapa nggak pakai nama kamu aja, dan kenapa nggak kamu yang simpan aja di Jakarta? Kenapa pakai nama ibu saya? Kenapa ada di rumah saya juga? Dan itu kan maksudnya ya lucu aja gitu loh. Dan sampai sekarang memang mobil itu masih dipakai sama ibu atau kah sudah Ya enggak lah, itu kan mobil ibu saya kok dikembalikan, gimana sih? artinya kalau dilihat dari pemberitaan dan statement terakhir itu ada permasalahan soal leasing nih mau Nah ditarik. itu dia, nah saya juga bingung juga nih sama leasing. Kok bisa top up lagi? Sementara nggak ada persetujuan dari ibu saya yang punya barang itu. Iya dong. Yes. Saya gadein ini ke kamu. Udah dong. Kok kamu harus ada izin dari saya dong? Ini kan atas nama saya. Kok nggak ada izin atau apa mengetahui untuk oh Pak Ida mau top up nih? Kok bisa ya? Saya juga bingung nih sama leasingnya. Artinya nggak ada izin dari atas nama Iya, pemilik kok mobilnya. tiba-tiba di leasing, kok Berarti tiba-tiba ilegal di dong kalau mau tiba-tiba bukan di leasing, kok tiba-tiba bisa minjem top up kan namanya karena itu kata leasingnya aku udah temuin dari pihak leasing, karena saya juga nggak mau ya dibilang saya nggak tanggung jawab di sini. Saya juga istilahnya tidak tahu apa-apa gitu loh, kok tiba-tiba datang ke sini mau minta itu mobil, kan lucu gitu loh. Itu kan mobil ibu saya, kok tiba-tiba mau diambil, kan lucu gitu loh. Nggak ada pun yang leasingnya kan Pak Idam, nggak ada tuh omongan ke sini, datang ke sini, Bu mobilnya mau diambil atau gimana, atau telepon, atau nggak ada. Jadi kan ya saya nggak mau ngasih dong gitu. Jadinya ya kalau menurut saya ya itu kan punya ibu saya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau pinjam duit dari barang ibu saya, izin dong ke ibu saya. Nah, respon ibu waktu Iya dong, maksudnya izin dong, itu yang punya loh. Yang punya ibu saya kan. Masa nggak ada izin, Bu? Saya mau pinjam uang nih, mau top up, mau leasing. Istilahnya ada omongan dong atau izin nih. Itu kan mobil ibu saya. Karena akhirnya bisa dikatakan ilegal. Iya makanya saya Ketika bingung tidak tuh sama ada leasingnya, izin kok dari bisa pemilik begitu? dan bisa Saya udah tanya ke dilaporkan beberapa balik. orang, nggak bisa sebetulnya begitu. Iya. Apakah ada niat akhirnya ini akan diperpanjang lagi nih dari Kak Catherine Loh sendiri? itu Karena hak ini kan kalau udah menurut saya itu hak ibu saya ya, nggak bisa loh Oke. seenak-enaknya main ambil-ambil gitu aja gitu loh.
Ya, maksudnya karena terkait dengan adanya pelanggaran seperti ini, apakah dari Kak Catherine atau Ibu sendiri akan punya niat untuk memperpanjang ini ke pihak ke jalur hukum atau seperti Yang apa? pasti ya kita mempertahankan hak lah ya. Seperti yang aku juga, kayak aku kan waktu pas pisah, waktu pas di pengadilan juga, saya cuma nganggap cuma apa ya, pertanggungjawabkan hak saya, nggak lebih. Saya nggak minta macam-macam, saya nggak minta rumah atau apa yang bukan hak saya. Yang saya minta kan cuma nafkah saya. Saya nggak minta misalnya tas bermerek atau beli atau apa atau rumah atau mobil atau uang cash atau minta usaha atau apa, kan enggak. Saya cuma mempertanyakan hak saya. Jadi ya saya juga udah dari kecil dididik begitu sih sama bapak saya sama ibu saya. Ya kalau memang hak kamu perjuangkan. Kalau bukan hak kamu nggak usah lah kamu minta-minta gitu loh. Toh pun juga bisa istilahnya bisa cari uang sendiri gitu kan. Kalau bukan yang hak kita, ngapain di agama juga nggak boleh kita minta yang bukan hak kita gitu loh. Tapi kalau itu hak kita, kita berhak untuk fight gitu loh. Gitu. Nah, ini kan sudah bergulir cukup lama nih, Iya. Kak Catherine. Mungkin harapan dari Kak Catherine sendiri apa sih untuk Harapan Catherine semoga ini cepat selesai ya, capek loh. Maksudnya buang-buang waktu, terus nggak enak banget digantung itu gitu loh. Maksudnya aku juga kan pengen melanjutkan hidup gitu. Maksudnya dengan begini kan otomatis beban pikiran, waktu semua gitu loh. Dan finansial juga. Memangnya kalau kemana-mana urus-urus ini terus kayak apa semua juga kan semua pakai uang juga gitu loh, nggak ini. Dan saya juga biar fokus bisa kerjanya bisa maksimal, terus ngelanjutin hidupnya juga bisa maksimal gitu. Jadi saya minta tolong deh, coba deh kalau bisa diselesaikan lah, udahlah mau apa lagi sih, maksudnya buang-buang waktu kayak gini gitu loh, nggak ada ujungnya buat apa. jika komunikasi selama ini terhambat karena komunikasi dari Kak Catherine sendiri, mungkin akan ada niat untuk mungkin bisa bertemu dan langsung mau ngobrol langsung, atau Gimana ya juga tertutup pintunya untuk iya nggak tahu deh tuh kalau bisa nanti hubungin lewat mana gitu. Mungkin ada perubahan positif dalam hidup Kak Catherine setelah dan permasalahan ini. Apakah ada perubahannya? Apa ya perubahannya ya, Catherine belajar lebih apa ya sekarang untuk bisa lebih ikhlas, lebih sabar, lebih yang pasti lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dulunya agak cuek gitu, wah puasa nggak terlalu ngikutin. Kalau sekarang maulah belajar, lagi belajar lah puasa yang sunnah-sunnah gitu loh. Jadi di luar yang kewajibannya juga harus ya, penting kayak sholat 5 waktu. Kalau bisa mungkin dulu ntar dulu baru jam segini baru azan, ntar dulu ini dulu itu dulu, ngeteh dulu apa dulu. Kalau sekarang sebisa mungkin tepat waktu, maksudnya lebih cepat lebih baik gitulah. Terus ya apa ya ikut lebih banyak ikut kajian-kajian juga, pengajian lumayan nambah-nambah ilmu. Kayak tadi juga besok ada lagi, jadi yang sebelumnya mungkin taunya cuma segini jadi nambah lagi gitu ya, alhamdulillah Jadi lebih mendalami agama ya. lebih mendalami agama. Tapi bukannya pelarian atau justru Hah? dari tenang diri atau Penenang diri juga, terus karena memang apa ya lebih tenang ya, karena kalau enggak mikirin aduh kok begini ya hidup ya, kok gini ya maksudnya aduh. Kalau dengan balik ke Allah gitu, dengan sholat, dengan ngaji, baca doa, dengan jadi lebih apa ya, lebih nggak terlalu mikirin ke situ gitu loh, jadi lebih tenang. Ya udahlah memang berserah diri saja sama Allah Subhanahu wa taala, minta doanya yang terbaik. Semoga ada jalan yang baik buat Catherine ke depannya. Semoga masalahnya juga cepat selesai, karena kan ya namanya hidup pasti ada aja masalah ya. Maksudnya masalah kan juga bukan ini aja, ada masalah ini masalah itu banyak gitu ya. Kalau bisa berkurang masalahnya satu persatu kan lebih enak gitu. Nah, kan mungkin terakhir nih, dari serangkaian masalah hidup nih dari setahun ke belakang terakhir ini, Iya. hikmah apa yang akhirnya bisa kakak petik dan bisa Kenapa? kakak pelajari? Hikmah apa yang akhirnya bisa kakak petik dan kakak pelajari dari permasalahan ini? Hikmahnya apa ya, mungkin Catherine juga harus lebih apa ya, introspeksi diri, terus harus lebih memperbaiki diri lagi, harus lebih apa ya, istiqomah lagi, terus lebih apa ya, berhati-hati lagi dalam memilih, menentukan pilihan, terus mungkin nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru juga seperti yang sebelumnya gitu. Lebih apa ya,
memilih-milih kali ya, lebih menilainya lebih dalam lagi. Itu yang pelajaran yang didapat sih, lebih sabar gitu. Ya. Terakhir mungkin pesan yang mau Kak Catherine mungkin sampaikan jika mungkin ada pihak keluarga seberang yang mungkin menonton atau mungkin Mas Idam yang langsung menonton, mungkin ada Iya. pesan nggak yang mau langsung Kak Catherine sampaikan? Ada pesan aku ya, Bismillah ya, semoga maksudnya bisa kita selesaikan sama-sama baik-baik, maksudnya tidak saling menyakiti, maksudnya apa ya, ya udah nerima ikhlas gitu. Jadi tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada yang apa ya, yang ganjel gitu, maunya semuanya ya udah, kalau memang begini memang jalannya Allah, mau gimana lagi, kita ikhlas, ya udah kita saling mendoakan, semoga sama-sama sehat, semoga bisa kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa menemukan pasangan juga yang apa ya, seperti yang sesuai, yang seperti diinginkan gitu loh, untuk sehidup semati. Terus semoga bahagia, pokoknya aku doanya yang baik-baik aja gitu, semoga sukses juga gitu. Jadi ya udah, masalah kita selesaikan, karena ya dalam hidup itu memang tidak luput dari masalah, semua lah, semua orang hidup pasti ada masalah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau masalahnya diselesaikan, jadi ya udah, jadi bisa lanjut, maksudnya mau nyelesain masalah yang lain atau mau ada urusan lain gitu kan, jadi lebih enak ya gitu. Amin amin ya Allah. Termasuk komunikasi. Iya, termasuk komunikasi, semoga bisa komunikasi yang baik. Kalau memang tidak berjodoh ya udah, kita nggak usah musuhan lah, kita berteman baik aja, mungkin aja kan bisa support satu sama lain ke depannya ya kan, gitu kan. Kasih. Oke. Nah itu puskesmas itu kan sekarang lagi di hal itu karena itu maksudnya ada puskesmasnya ini yang di pedalaman ya Kak ya, tapi nakesnya itu jarang ada di tempat. Oh gitu. Akhirnya si ibu ini Bentar ya, aku bersalin. ya. Oke, Kak Catherine mungkin kita minta Iya. tanggapan terkait viral di Banyuwangi nih. Ada seorang perempuan yang akhirnya harus bersalin di dalam mobil ambulans, di dalam mobilnya, karena ketika sampai di puskesmas itu ternyata nggak ada tenaga kesehatan satupun di situ. Tanggapan Kakak tadi melihat video tersebut seperti apa Kak? Astagfirullahaladzim dulu ya, pertama ya, maksudnya sedih banget, sangat disayangkan sekali ya, apalagi ibu yang mau melahirkan itu kan antara hidup dan mati, antara apa ya, itu yang aku sih belum pernah melahirkan ya, tapi kata teman-teman yang udah melahirkan itu, wow, itu antara hidup dan mati ya, maksudnya perjuangannya seorang ibu melahirkan anak. Jadi sangat disayangkan sekali kok bisa nggak ada petugas kesehatannya gitu. Sementara kan itu bukan cuma sakit yang cuma sakit biasa ya, itu persalinan gitu. Jadi ya mohon perhatiannya untuk apa ya, dinas kesehatan lebih diperhatikan lagi, karena yang kasus-kasus seperti ini yang emergency, yang apa ya, perlu pertolongan cepat lah ya istilahnya gitu. Jadi semoga diperhatikan lagi dan tidak terulang kejadian seperti ini lagi. Audio Jungle.